Selamat datang di Kopi Gunting. Setelah lama Kopi Gunting vakum, akhirnya kita kembali lagi hari ini. Mungkin kita mulai dulu dari perkenalan. Jadi hari ini tetap bersama aku Nita. Dan hari ini kita ada panelis baru. Nama samaran boleh? Boleh. Kamu pakai nama siapa? Terima kasih sudah diundang. Saya Audrey. Yeay. Sekarang kita recordnya karena lagi dalam masa COVID. Jadi ini di rumahnya Audrey. Jadi nanti bakal ada suara-suara, mungkin suara-suara ayam, suara-suara apa. Karena Ya, suara angsa dimaklumi ya. Settingnya pedesaan Animal Crossing Camp. Gila. Terus hari ini kita mau ngobrolin tentang masa-masa kita lagi mengidolakan banget. Kita lagi mengidolakan sesuatu atau seseorang atau grup atau apa ya biasanya penyanyi, artis. Nah, itu masa-masa kayak gitu. Karena Atlet juga loh. Atlet juga ya. Iya, benar-benar. Atlet. Tapi kayak atlet nggak pernah fan war deh kayaknya ya. Iya, jarang. Nggak ada sih. Nggak ada malah kayaknya. Karena kemarin-kemarin kan ada yang info apa namanya berita-berita paling deket-deket kemarin itu. Kalau yang aku denger tuh ada info tentang penyanyi Korea, IU itu kan featuring sama Suga BTS. Takut aku ngomongin BTS sumpah sebenarnya. Terus katanya udah punya pacar ya? Nah ini yang dengar sepotong-sepotong aja. Ini mau ngomongin. Terus si Suga ini pernah bikin lagu judulnya One, itu bareng penyanyi namanya aku nggak tahu nyebutinnya gimana, tapi tulisannya tuh Suran, aku nggak tahu. Iya. Itu cewek. Nah udah gitu. Itu yang fit sama Zico bukan? Sempet kayak sama Zico. Lagunya Zico. Cuma lupa yang mana. Ya sempet sama Zico kayaknya. Iya. Nah udah gitu si Suran ini ngepost Instastory. Instastory-nya itu detiknya sama detik yang diposting sama Suga. Nah dengan begitu mereka mengambil kesimpulan kalau mereka itu berpacaran. Seperti itu. Udah deh, aku kan baca ininya kan komennya. Wow. Penuh semangat sekali itu. Ini mereka disipin atau enggak nih? Aduh, enggak sih jujur. Enggak. Kan kebanyakan gitu ya mas sekarang. Kebetulan, nah mereka itu masih di masa-masa dimana kita nggak nerima kalau idol kita pacaran. Pernah dong di masa itu dong? Iya, pernah kan? Pernah kan? Di zaman SMA. Iya kan? Pernah kan? Masa-masa kita nggak terima idolnya pacaran. Kayak waktu dulu mulai iya jadi fangirl gitu. Zaman SMA sih kan SMA, zaman awal boyband mulai ngetop ya kayaknya ya zaman Suju itu kan. Nah tapi aku sukanya SS501. Ya soalnya itu zamannya BBF, Boys Before Flower. Iya bener, ada Kim Hyun Jong tuh. Taruh Kopi Gunting tidak lengkap dengan minuman. Sekarang minumannya Kiranti. Gua ambil dulu. Iya. Minuman Kiranti. Aduh. Iya, lanjut. Jadi dulu tuh gitu kan orang tuh lebih banyak sukanya ke Suju. Suka juga sih ngikutin gitu. Namanya juga ya kan lagi zamannya Korean Wave gitu dulu kan. Cuma lebih suka SS501 waktu itu. Gara-gara ganteng doang sih. Jujur aja ganteng doang. Kalau masalah lagu waktu itu semuanya sama sih. Lihatnya tuh pasti ih bagus lagunya, ada yang baru ih bagus gitu. Ngikutin aja semua. Gitu. Ya habis tahu Suju baru aku tahu ada SHINee. Nah baru habis itu bener-bener jadi fans beratnya SHINee banget, fansnya almarhum Jonghyun banget. Gila itu sampai fotonya dia dari pre-debut sampai dia debut dan sampai dia ini pun aku punya loh satu folder sampai sekarang di laptop khusus buat almarhum. Dan itu judulnya Still Safe Here. Gila itu zaman gila. Iya benar. Ya itu sampai foto-foto zaman tak eloknya dia tuh masih punya loh sampai sekarang. Dihapus sayang gitu. Habis itu habis SHINee kemana? Habis SHINee tuh lama itu lumayan tuh kan. SHINee lama banget terus kayaknya habis tuh mulai keluaran lagi kayak generasi berikutnya ya. Yang semua nama boybandnya tuh hampir semuanya B. B1A4, BAP, BTS, Block B, BTS, terus Boyfriend ya. B lagi apa ya?
B2B. Pokoknya itu semua B itu depannya. B2B. Makanya sampai ingat generasi yang itu. Iya benar. Itu mereka lagi memang nggak bareng banget, cuman kayak dalam satu generasi yang sama kan. Itu zaman-zaman 2012 kayaknya ya. Saya itu aku inget banget itu lagi zaman aku Alema Blok B. Terus aku fan war sama temanku sendiri. Iya benar. Iya kan. Kayak gitu. Itu jadi beralih ke BAP sukanya karena ngikutin kan dari awal. Mereka cuma masih ikut sama apa namanya seniornya. Iya. Bu itu ikutin siapa sih namanya? Oh si Jian. Waktu masih secret ya. Iya waktu masih secret itu gitu. Ini judulnya kayaknya gini deh, dari bakalan ini podcast. Pengalaman jadi kaum tua. Iya benar juga. Kaum tua K-popers. Kalau sekarang kan zaman-zaman anak-anak 2000-an kan yang jadi K-popers. Kita tuh udah tua banget. Kita udah sesepuh gitu. Iya sih. Jadi kalau sekarang dibilang fans itu udah nggak segitu banget. Udah nggak separah dulu sih gitu. Cuma ya masih suka aja kan sama Korea. Kalau dulu tuh parah. Sampai beli merchandise-nya, sampai bela-belain nabung zaman kuliah tuh kan, terus PO gitu. Jangan lupakan majalah Gaul. Iya benar. Ini poster tiap minggu tuh. Anjir. Tiap minggu sampai kadang nitip ya beliin gitu. Bener. Kalau aku sering banget itu nitip. Biar bisa dapat posternya siapa gitu. Di kamar masih loh ini posternya. Iya benar, di kamarku. Ya masih itu. Benar-benar zaman majalah tuh lagi bela-belain. Ya waktu itu zaman majalah masih banyak orang beli. Sekarang majalah udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada kayak gitu. Iya, terus mulai kita kuliah tuh kan beralih dah beli barang dari luar. Gitu kan, baru mulai. Itu berasa kayak seseng fans banget. Sampai album aslinya beli juga bela-belain. Ngikutin semuanya. Benar-benar pernah merasakan itu. Benar. Tapi kita nggak saseng sih, kan kita nggak bisa ngikutin. Iya sih benar, nggak bisa ngikutin. Cuman kayak maniak gitu loh. Apa bener, aja sampai kalau sekarang dipikirin sih malu ya. Cuman kalau dulu kok enggak ya. Nah itu dah. Udah nggak segitu lagi tarafnya. Taraf masa-masanya. Iya, dulu bener. Paling ekstrim kalau aku tuh selain ikut fan war, aku setiap ikut fan war itu selalu aku ikut banget ya. Aku nggak pernah loh. Aku tuh penonton setia. Jadi fan war buat yang nggak tahu, fan war adalah ya namanya fan war, perang antar fans. Jadi zaman dulu tuh pernah ada fan war Suju sama Big Bang ya kalau nggak salah. Aku lupa loh. Yang tapi kayaknya BAP sama EXO tuh aku pernah ikut aku tuh. Enggak. Kok malah nggak tahu malah yang itu ya? Kayaknya aku ikut yang itu. Aku lupa nih ya. Mudah-mudahan nggak jadi hoax nih. Masalahnya apa ya? Nggak inget orang pokoknya tiap fan war aku ikut, tapi aku tuh lupa itu apa. Karena pokoknya inget itu yang keinget banget itu yang Blok B sama 2PM ya, Zico yang masalah kasus Thailand itu. Thailand ya? Ya betul. Jadi itu deh. Ya mungkin diceritain sedikit gitu. Itu si apa namanya? Aku yang suka lagi. Aku yang waktu itu suka banget sama Blok B, otomatis kan nge-support Blok B walaupun aku tahu itu salah sebenarnya. Iya. Yang mereka lakukan itu salah. Cuman menurutku juga waktu itu kan si Nikun itu nge-post sesuatu lah yang memancing itu gitu. Terus aku bilang ke temanku yang suka tuh PM. Seharusnya Nikun tuh nggak kayak gitu, gue bilang kayak gitu. Terus temanku tuh bilang, ya nggak bisa dong, itu kan negaranya dia bla 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 gitu. Itu masalah negara orang lain ya, kita yang berantem gitu loh jadinya. Iya benar. Akhirnya itu aku nggak ngomong sama temanku itu, lumayan cukup lama. Wah. Cuman gara-gara kasus nggak jelas itu. Itu kekuatan fan war sampai kayak gitu ya. Betul. Temenan aja bisa pisah. Iya. Terus, aduh udah kayak politik kan. Iya. Terus pernah ikut fan war ini, Cherry Bell. Waktu itu kan, ya gue kan sebagai pengagum Taeyeon dan Jessica SNSD kan. Terus adalah ini muncul Cherry Bell ini. Iya, Indonesia ngeluarin girl band, boy band ya. Yang mirip banget lah sama si SNSD ini konsepnya dan dance-nya. Terus ya udah aku ikut membenci mereka. Padahal kalau aku pikir-pikir sekarang ya, gunanya aku ngapain gitu. Kalau aku sekarang lihat kayak gitu paling parah, biarin aja, jadi nggak bakal terkenal gitu pasti pikiran gue. Jangan kayak dulu tuh ikut ngebenci gitu. Apaan sih mukanya jelek banget, sumpah itu jahat banget. Jahat banget gue. Jahat banget ya Tuhan, maafkan aku. Aku nggak pernah sih ikut ya, kayaknya gitu. jalur bener kayaknya. Cuma kadang-kadang
kayak gimana gitu ya, komen juga sih kalau nggak suka nih misalnya kan kayak fandomnya kita nih dijelek-jelekin atau gimana, pasti nggak terima juga kan. Cuma ya nggak sampai fan war gitu. Tapi rasa-rasanya kayaknya dibanding sekarang, dulu tuh fan warnya masih lebih nggak sampai masuk TV sih yang jelas. Iya. Nggak sampai medsos orang keblokir kayak gitu kan. Kalau sekarang, kalau dulu tuh ya masih sebatas perang mulut, diem-dieman, abis itu ya udah gitu. Nggak ada sampai lapor-laporan gitu kan. Sama paling perang hashtag Twitter. Benar banyakan hashtag. Benar. Udah gitu. Oh ya, aku tuh inget ini, aku ikut fan war ini kalau nggak salah. Pokoknya yang satu nih EXO, yang satu nih siapa aku lupa. Perang nih mereka ngerebutin satu award pokoknya. Yang menang akhirnya bukan mereka berdua. Itu siapa ya itu? Pernah denger. Itu lupa banget. Nah itu aku tuh ikut fan war itu, tapi aku lupa tuh kan. Saking nggak bergunanya sebenarnya kegiatan itu aku lakukan. Jadi aku lupa sekarang itu apa. Tuh udah nge-vote, udah ayo cepet vote gini gitu, udah mention orang. Tanya mana nggak dua-duanya, yang lain pokoknya menang. Yang nggak tahu dari antah berantah pokoknya. Yang mungkin di Korea terkenal, kita nggak tahu. Iya benar sih. Gitu. Itu lucu tuh yang kayak gitu tuh. Apa sih? Aneh banget, lucu banget. Tapi kayaknya memang fase-fase gitu ya. Tuh udah gitu namanya apa ya, abis itu selain fan war ini, ntar dulu kita lihat catatan ya. Ada fan war, ada merchandise, tadi kita udah beli merchandise. Oh iya, pengalaman idol bubar tuh kita ngerasain banget nih. Aduh, itu sedih banget. Aduh, pengalaman idol bubar tuh kita ngerasain banget anjir. Siapa idolmu yang bubar? Block B. Memang nggak bubar, tapi kan masalah. Oh iya benar. Terus BAP. Iya, BAP itu kayak sedih banget. BAP itu sedih banget. Soalnya waktu BAP itu waktu muncul tuh kan dia kayak meyakinkan banget gitu loh. Waktu itu bahkan dia barengan sama BTS. Bahkan awalnya kan lebih pamornya lebih dia kan bener. Gitu. Apalagi dengan si Zelo yang waktu itu kayak masih muda banget, terus rap udah oke banget. Bang Yongguk lagunya. Terus belum dulu kan visual banget. Daehin dengan suara yang 7 oktav itu. Kayak meyakinkan banget tuh semua. Ya ternyata ya nggak diurusin sama kasus ya. Ya, kasusnya kayak numpuk gitu ya. Akhirnya malah jadi meredup mereka yang lain bubar. BTS-nya naik terus. Ya, BTS naik. Tapi BTS tuh sebenarnya lagunya emang bagus sih. Jadi ya udah. Di Twitterku banyak yang fans BTS yang juga suka anime. Karena Aing kan wibu ya sekarang ya. Aing kan wibu sekarang. Yang suka anime juga, terus fans BTS juga. Tapi mereka kayak yang enggak yang parah, yang parah gitu. Kayak apa ya? Pokoknya no offense ini ya, ababil gitu. Betul. Kalau yang idolnya disenggol dikit tuh kayak marah gitu, nggak yang kayak gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat dari sejarah fans itu ya, cari deh di Google. Yang pertama keluar paling sering bikin fan war itu apa? Kayaknya si BTS ini, fansnya BTS ini. Kalau dulu kan Suju tuh parah banget fansnya. Gila. Militan. Elf benar. Iya. Elf tuh militan. Dulu tuh kan nama fans tuh juga keras banget ya, kayak ini Elf gitu, ini Baby gitu kan si Baby. Kalau kita multi fandom tuh kayak gimana gitu. Iya benar. Kalau sekarang kayaknya di mana-mana tuh paling sering denger dah fansnya BTS, Army pasti udah sekarang. Iya, bahkan di komen-komen di YouTube aja entah video siapa ada aja nongol tuh Army gitu, bener. Iya bener. BTS tuh Suga bagus sih kan. Jadi kesono. Tapi lagunya sih bagus. Lagunya sih bagus. Cuman fansnya tuh kayaknya fans yang baru-baru ya. Kebanyakan gitu ya, masih kecil-kecil. Kalian jujur aja, kalian semakin besar kalian akan menyesali itu. Jadi kalian belajar dari kita yang sudah dari dulu udah veteran. Bener, udah veteran ini. Kita udah veteran dari yang ngerasain idol baru muncul, terus sampai mereka bubar. Dari awal perjalanan itu. Nungguin yang jam 12 mau ada MV baru. Jam 12 begadang nggak lu? Iya begadang loh beneran. Cuma nungguin itu aja, biar jadi yang pertama denger nih niatnya gitu. Bener. Abis itu, ayo dong ditonton biar trending. Bener. Sampai nge-share ke temen kan. Ayo viewersnya udah segini ya kan? Ayo. Share ke semuanya gitu. Dalam hatiku ngapain kok ngelakuin ini? Iya. Itu penuh cinta idol kita. Penuh. Terus beli. Iya, beli merchandise pakai duit ini lagi, duit jajan kumpulin. Sekarang kasetnya gimana? Kayak
Masih loh. Masih, cuma nggak pernah diputer. Iya. Ya ngapain gitu, cuma ngeliatin gambar. Bener. Albumnya Kaset. Gue terkesan jadul banget, gue emang kaset. CD-nya, benar. Banyak banget dulu. Terus nih bahkan kenalanku ada satu nih kakak kelas lebih tepatnya yang bener-bener kayak fan girl, hampir banyak banget ini, entah girl band, boy band sih banyak kan. Sampai pernak-perniknya dia beli, konsernya dia datang bela-belain gitu loh. Kayak berapa kali gitu dia ke Jakarta buat nonton konsernya. Terus kan tiap band boy band itu kan punya lightstick kan. Nah itu tuh dia sampai punya beli. Berapa dia ikutin? Sekarang dia fansnya NCT. Alright. Taeyong, Lucas. Dia juga dulu itu ini fansnya SHINee. Makanya waktu itu kita nyambung ngobrol. Kan gak kelas kan, sempet diajakin lagi cover dance gitu. Tapi jujur aja gue sampai sekarang tidak sanggup mendengar lagu Great-nya Jonghyun. Karena yang buat Lee Hee itu ya. Iya. Jujur aja aku nangis. Iya. Tiap dengerin lagu itu. Karena sedih gitu loh, ngerasain kayak anjir si Jonghyun ngerasain ini kali ya gitu. Jadi begitu. Padahal itu orang jauh gitu, sampai segitunya gitu loh kita tuh. Iya loh, sampai feelingnya tuh kebawa gitu loh. Padahal itu orang kita nggak tahu itu orang gimana, kita cuma ngefans aja. Terus kita nggak tahu kehidupan aslinya kayak gimana, entah kalau fans di Korea ya. Tapi kayak jauh pun ngerasain gitu loh. Iya benar-benar. Tapi kalau kata si Meldy ya, kalau kata si Meldy, aku tuh pernah ngobrol sama dia, terus dia bilang aku tuh nggak pernah misalnya memandang rendah orang yang fans sama sesuatu. Karena kata dia gini, kalau umpamanya contohnya aja, umpamanya kita ngefans sama Korea nih, kan ada orang nggak suka kita gara-gara kita suka Korea kayak freak gitu ya. Padahal sebenarnya kan mereka tuh nggak tahu kita tuh kalau lagi sedih atau kalau lagi apa, lagi ngapain, lagi belajar, yang nemenin tuh kan Korea gitu. Bener. Jadi kayak kita ada apa sih namanya, kayak ada benang yang terhubung lah sama itu. Gitu. Kayak suatu masa hidupnya kita tuh ada bagian bareng sama mereka itu. Betul. Kayak itu tuh jadi bagian penting gitu itu gitu. Iya sih, benar sih. Bagian gitu. Penting masa muda itu. Betul gitu. Jadi dia nggak bakal memandang rendah orang yang suka sesuatu. Karena kita nggak pernah tahu dia suka sama itu tuh karena apa, seberapa lama. Terus yang dia suka tuh bisa menghibur dia sampai kayak gimana gitu. Waktu kita lagi mamo, lagi apa. Itu yang menghibur kita gitu kan. Mungkin karena itu jadinya waktu kayak contoh lah waktu almarhum Jonghyun, Sulli, Gohara itu kan idol masa-masa kita banget kan. Jadi waktu mereka bunuh diri itu, jadi kayak ya ampun, kayak teman kita pergi gitu. Iya benar, itu kayak kerasa banget sedihnya gitu. Bener. Ya ampun. Tapi gue berpikir sih kayak ya ampun, udah cantik, udah kaya, apa yang dipikirin ya? Ini juga ya gitu. Ya, sih, ternyata masalahnya banyak juga. Bener. Dan seumuran sama kita semua. Iya kan? Rata-rata umuran. Jadi kayak wah, mungkin itu yang bikin jadinya padahal orang jauh nggak tahu kita sedihin. Iya. Orang jauh nggak tahu kita sedihin. Benar. Lo ngeliat BIP sekarang itu aku suka sedih. Kenapa? Kan masih follow dong Instagramnya kan. Iya. Terus mereka kadang suka bareng kan, gitu. Terus aku mikir ya ampun, coba mereka tuh bisa se-BTS. Coba mereka tuh at least bisa se-EXO gitu. Tapi EXO juga aku ngerasain sih pecahnya dia. Karena aku suka tahu pertama. Suka Chris pertama Ri. Oh iya. Aku berurut kok, aku tuh ada orang bener. Suka Chris cabut. Oh iya. Anjir cabut. Balik dia. Suka tahu cabut. Anjir cabut. Main film kan abis itu. Iya sih. Cuman kan aku sukanya dia di dalam EXO. Jadi kalau konsepnya dia di luar EXO, jadi biasa aja, nggak tahu kok orangnya gitu. Jadi sekarang aku ikutin tuh EXO gitu sebenarnya. Terus aku suka Lay. Lay nasibnya nggak jelas. Iya. Nggak pernah muncul di EXO. Jadi ya udah. Akhirnya aku kapok mengikuti orangnya. Aku mengikuti lagunya aja sekarang. Iya bener sih. Bener, kan? Karena kayak kalau ngikutin terus bubar tuh kan nggak enak tuh rasanya, nggak enak banget tuh kayak gimana gitu. Jadi akhirnya mulai pelan-pelan lah kita hanya menikmati lagunya. Benar. Ya walaupun masih ngikutin sih kayak IG-nya mereka gitu. Masih ikutin itu. Karena dulu kan bagian dari zaman halunya kita. Itu halu banget.
aduh enggak gue pacarnya ini. Iya bener ya, gue istri Kyuhyun. Sampai bikin fanfic kan dulu itu. Aduh full gue isinya ketawa karena gue ngetawain diri sendiri ya, aduh anjir. Ya bikin fanfic tuh ya, oh iya aku inget kayak pernah bikin fanficnya BAP dan aku suka bacanya dong. Iya kayak posting iya yang suwet udah sampai mana nggak suwet gitu ya. anjir ya bikin fanfic BAP pernah, Block B pernah ya, bener. Bikin fanfic apa lagi itu aja sih itu dua soalnya aku maniak banget tuh Block B BAP. Halu kayak waktu itu banget gila. Aku suka awal-awal dari masuk ke K-pop tuh sukanya Suju, Kyuhyun tuh Kyuhyun, habis Kyuhyun itu sampai mengaku istri Kyuhyun. Iya benar. Pokoknya kita nggak bisa dikalahin dulu, inget tak? Nggak bisa dikalahin. Pokoknya kalau ada yang suka sama Kyuhyun tuh musuhku gitu loh. Iya. Kenapa nggak kayak oke suka Kyuhyun juga wah gitu enggak jangan suka Kyuhyun itu aneh ya zaman dulu itu. Apa posesif gitu. Bener. Iya. Ya aku juga gitu sih dulu. Aku suka banget sama Yonggu sampai ada temen si Empus kan juga suka kan sama itu, suka bilang nggak usah. Iya. Jadi kita sebel tuh ngapain sih kan suka punya biasku gitu loh. Bener. Aneh banget. Tuh terus apa namanya habis si Kyuhyun baru Super Junior baru Block B baru apa. Tapi kesini aku lebih ngeliatin girl band malahan. Oke? Kalau gue setelah kita panas-panasnya demam fangirl tuh kan kesini-kesininya udah nggak terlalu tuh. Kesini-sini udah nggak terlalu. Terus juga boyband yang disuka juga udah bubar kan gitu. Nggak ada lagi yang patah-patah hatiku. Aduh, yang suka-suka banget itu nggak ada sih. Jadi lebih suka dengerin lagunya aja. Terus jadi malah random gitu loh lagu-lagu. Malah kayak sukanya tuh kayak yang duo-duo. Oh sempet sih ada 15M tuh. Tapi sukanya malah pre-debutnya. Debutnya malah nggak ini dia. Setelah dia masuk ke JYP. Apa? Debutnya malah nggak terlalu tenar kayaknya. Nggak terlalu durus kayaknya. Tapi nggak tahu ya nih. Malah suka yang kayak entah ya duet-duet gitu atau solo yang enak-enak gitu kayak Akmu gitu kan. Terus apa sih? Itu tuh duo ya, ada Vici itu. Ya ada Vici duo. Itu kan bagus banget tuh suaranya. Jadi gitu ngikutin lagunya. Iya ngikutin lagunya ya sama berarti. Mungkin kalau semakin kita kesini tuh karena kita udah capek ngikutin kayak kemarin. Iya. Ya kan. Jadi dan udah mulai bisa lihat. Kalau aku ya maksudnya aku suka Seventeen nih. Kayaknya apa sih namanya? Aku tuh berbakat gitu untuk jadi fangirl. Jadi nggak bakal bisa lepas itu gitu loh. Jadi walaupun udah yang satu bubar, aku akan mencari lagi bibit-bibit baru di dalam boyband yang sama. Ya bisa jadi. Saya di EXO pindah akhirnya pindah. Kalau sekarang ini suka Seventeen, tapi kalau lagu Seventeen itu nggak enak, aku bilang nggak enak nih gitu. Terus kalau kayak dengerin BTS, karena aku suka Suga. Tapi kalau lihat lagunya menurutku nggak enak, takut aku mau fans BTS Bo. Ini menurut aku ya Bo. Aku diserang nih, podcast udah yang denger dikit diserang anjir. Terus kalau umpamanya lagunya BTS nih aku nggak suka, ya udah aku nggak dengerin. Terus kayak EXO, kadang juga lagunya nggak enak sumpah. Maaf ya, tapi kadang lagunya tuh menurutku biasa aja, dan cuman gitu-gitu doang. Iya sih, aku yang nggak ngikutin aja sebenarnya nggak terlalu dengerin sih. Cuma kalau denger tuh ngerasa kayak nggak sreg gitu ya udah gitu. Aduh ya udahlah gitu. Tapi kalau lagunya sreg gitu kayak ada lagunya BTS satu aku lupa deh. Mungkin karena kebetulan ya yang suka makin kesini kan anak-anak muda tuh lagunya diputar-putar terus tuh kedengeran di mana-mana. Jadi suka dengernya kan. Tapi satu lagu itu aja. Fire gitu nggak? Love Scenario. Bukan iya. Itu apa sih? Bukan BTS ya Allah. Itu apa? Love Scenario. Astagfirullah. Coba kita cari di Google. Kayak juga lupa ya. Soalnya aku takut salah nih antara Icon sama Winner. Oh, Icon kayaknya. Icon Love Scenario. Maafkan aku. Iya benar Icon. Saya kita nggak fansnya. Iya bukan fansnya. Ya, jadi kadang suka kebalik-balik gitu. Kirain lagunya BTS, ternyata lagunya Icon ya. Aku tuh Icon sama Winner tuh aku sumpah bingung. Maksudnya bukan bingung orangnya, lagunya yang mana tuh aku di otak aku bingung. Ya tuh. Ini aja aku bingung juga. Aku kira lagunya BTS loh. Dari dulu lo mikirnya gitu. Astaga. Ternyata. Anjir. Aku baru tahu. Tahu gak? Iya. Padahal kadang nyari di YouTube gitu kan, karena Love tahu judulnya gitu doang kan. Tapi aku nggak tuh yang nyanyi siapa. Terus juga suka boyband
sekarang kan agak-agak sama-sama gitu-gitu aja. Sebenarnya sih dari dulu sama mukanya. Iya, Cuman dulu tuh kan kita dulu, freak banget, jadi bisa ngebedain. Iya. Sekarang iya, tuh dulu lebih bucin, lebih halus. Bucin. Iya. Sekarang tuh kalau kita ya udah gitu, cuma lihat oh ya ini bagus ini bagus. Dulu inget nggak? Suju itu pernah ngeluarin albumnya tuh satu, cuman ada versi ini, versi ini, iya, dan ada yang beli semua versi isinya sama lagunya. Nah itu saking bucinnya, saking itu. bucin. Ya, terus ada versi A, versi B. Ya benar ingat ya kayak gitu. Iya itu ingat banget. Iya benar. Padahal itu bedanya cuma dikit loh waktu itu. Mungkin versi A nya ada apa lebih, versi B apa diganti. Aduh, tapi sama itu kan versi Yesung, versi Kyuhyun. Iya benar. Bayangin kita mau ngereaksi semuanya. Suju itu loh yang paling banyak waktu zaman dulu itu. Iya. Membernya. Sekarang ya lawannya Seventeen lah itu 3 banyaknya. Sebenarnya kayaknya idealnya tuh member-member tuh cuman 5 lah gitu ya. 7 lah paling enggak ya. 7 kalau mau ngikutin tuh bisa hafal semua namanya, ya, bisa bedain semua mukanya. Bener. Kalau sampai 13 tuh kayak udah nggak tahu dah ini siapa gitu. Kalau kita sebutin yang dulu itu. Dan pembagian lagunya juga jadi dikit gitu kan. Iya. Benar. Tuh. Kalau fans yang zaman sekarang nih aku nggak tahu tipikal mereka tuh ngefansnya tuh karena apa. Kalau kita dulu kan dari awalnya udah menjurus mau suka yang ini gitu, kayak tertarik nih sama ini. Kalau sekarang tuh kayaknya mereka banyak ikut-ikutan deh. Ya ada beberapa ikut-ikutan, temen-temennya menginfluence setengah bagian nih ya, kayak temennya apa denger ini ikutan ini karena ini yang lagi tenar nggak mau kalah juga kan, ikut dengerin juga kayak gitu. Ya sih, dan aku ngeliatin kayaknya BTS tuh juga jadi ajang panjat sosial orang-orang deh. Misalnya dari yang kayak aku ngikutin beauty influencer nih umpamanya tidak menyebutkan namanya. Awalnya tuh dia kayak nggak pernah ngomongin K-pop. Terus pas dia ngomongin BTS lumayan banyak engagementnya. Akhirnya dia ngomongin lah itu. Maksudku dibalik dia beneran suka atau enggak. Namanya orang kalau lagi kan bisa aja kayak satu hari ini kita tiba-tiba suka banget sama itu. Dibalik itu aku ngelihatnya sih kayaknya dia juga memanfaatkan itu karena engagementnya lumayan banyak gitu di viewersnya dia gitu. Dia nge-review apa lumayan bisa pansos ya juga. Benar. Untuk sih. Itu juga sih kayaknya awal-awalnya. Tapi ya gitu. bingung aku mau membicarakan tentang fenomena K-pop ini yang dulu aku nggak berpikir akan segede ini loh dulu tuh. Dulu kan kalau kita suka K-pop tuh ya selingkaran itu aja. Bener kelompoknya segitu aja. Terus juga nggak ada tuh yang kayak sampai ini zaman dulu ya ngomonginnya awal-awal ya, nggak ada yang sampai gatheringnya tuh sampai wah banget. Salah satu member ultah mereka ngumpul ngerayain. Aku punya temen yang banget gitu banget kan? Ya ininya ngerayain terus sampai beli kue segala macem gitu kan, beli pernak-perniknya. Kita dulu nggak gitu ya. Gitu kalau kita dulu belum sampai kayak gitu. Sekarang kayak gitu. Ini bahkan adik sepupunya aku yang SMP aja udah parah banget ngefansnya sama BTS. Adikku SD. Oh iya. Bukan adikku, sampai minta bapak ibunya nganterin dia ke tower buat gathering. Nonton apa ya kalau nggak salah tuh ini rilis MV perdananya di YouTube. Mereka nobar gitu ceritanya. Astaga gitu mikir. Tapi serius sih memang ya kalau lagi bermain teman tuh. Emang serius sih. Dulu tuh pernah ngumpul-ngumpul kayak cuma nontonin MV bareng. Ya positifnya gitu sih. Kita banyak temen, kita banyak kenalan. Jadi inilah ya. Nyambung gitu kan apa. Banyak teman dari situ. Tapi kesininya temanku nggak yang sama sukanya sama aku sih akhirnya jadi. Ya. Yang maksudnya sama-sama suka K-pop itu ya segitu aja, nggak terlalu gitu. Iya sih benar. Malah beda-beda. Emang kayaknya nggak cocok aku berada dalam satu komunitas kayak. Aku paling cocok kayak berada dalam komunitas itu, nggak ngerti. Terus apa namanya? Kalau kesini-sini selain ngikutin lagunya, apalagi ya itu aja kayaknya. Kayaknya itu aja. Soalnya kan kayaknya mereka juga nggak terlalu banyak main film kan. Maksudnya tapi aku juga nonton film itu kan kayaknya ya fokus ke situ aja. Paling 1-2 yang iklan main film itu juga nggak terlalu ini. Banyak. Sih. Ya gitu. Kalau aku ngikutin, aku ngikutin cewek. Kalau aku ngikutin
girl band sekarang malahan. Kalau yang cowok ya paling itu si Seventeen, soalnya menurutku lagunya lumayan banyak yang bagus kalau Seventeen. Soalnya aku beneran cuma ngikutin lagunya, nggak ngikutin musiknya, nggak yang kayak dulu tuh sampai golongan darahnya aku tahu, ulang tahunnya aku tahu. Kalau dulu kita tahu trivianya, yes, banyak banget, sampai hobinya, sampai kebiasaannya. Betul. Udah kayak stalker gitu, tau nggak? Banget. Kyuhyun kan sukanya ini. Kyuhyun gila gitu. Ya sih, bener sampai nyamain golongan darah juga. Bener. Kalau sekarang tuh moodnya cuman oh iya lagunya yang ini lagi bagus, ini lagunya gini. Terus sama girl band karena kalau ngeliatin make up kan pasti di cewek dong. Makanya sih, masih bener. Ngeliatin trend fashion gitu juga kan. Bener. Makanya ngikutin Blackpink, Red Velvet sama Twice. Itu aja sih aku. Nggak kuat juga aku banyak-banyak. Itu aja Blackpink, Red Velvet, Twice. Paling suka Red Velvet. Dah, karena membernya cuma 5, lengkap. 5, iya. 5 kayaknya ada yang main film deh satu. Siapa? Si Joy ya? Joy ya? Oh ya, aku tahu itu aja karena dia main film. Karena aku suka nonton drakor kan. Iya benar. Nah, aku tuh anehnya suka Korea nggak suka nonton drakor loh. Dari dulu, maksudnya nonton biasa kan aja. Suka, kan? Biasanya kan orang lengkap ya, pakai lengkap. Suka K-pop, suka musik, suka drama, film, makanan, gitu kan. Aku suka K-pop, tapi nggak suka nonton drama. Nah, gitu aja. Dah, makanan Korea biasa aja juga. Oke, biasa aja. Kalau makanan lebih ke Jepang, Makanan Jepang itu lebih cocok sama selera aku. Iya benar. Kan gue juga nggak gitu suka makan sih, by the way. Jadi nggak terlalu ngerti kalau ngomongin makanan. Iya sih. Iya kan? Benar. Tapi aku suka nonton drama juga sih. Lumayan. Drama sekarang apa lagi bagus? Lumayan. Apa lagi bagus sekarang drama? Kalau kayak menonton drama Korea. Belakangan kan jarang nonton nih drama Korea. Terakhir kayak udah capek gitu. Terakhir aku tonton ini Dr. John. Oke, nggak tahu sumpah nggak tahu. Yang main ya? Aduh, aku lupa nama yang main. Kalaupun disebutin kayak gue juga nggak tahu kecuali itu Idol. Aku lupa yang main, dia main di Hide and Jekyll. Drama Korea juga. Ya aku tahu yang cowok. Terus dia main yang di punya kepribadian banyak itu. Iya. Apa sih judulnya? Nah, itu peran utamanya. Itu sih. Itu terakhir. Sekarang yang booming kan yang itu, yang selingkuh itu dramanya. Nah itu udah kan yang kena bahas di Instagram. Iya. Jadi siapapun yang main itu, dia kebetulan jadi antagonis. Terus karena rakyat Indonesia sedang di rumah aja, kan nggak ada kerjaan, nontonlah mereka drama Korea. Mungkin nggak nonton pun jadi nonton. Iya, kepo. Shock dan mereka, kok ada manusia sejahat ini gitu kan. Akhirnya mereka cari lah Instagramnya, terus mereka ngomong-ngomong jelek-jelek lah di situ, pelakor gitu apa. Sampai akhirnya kenotis juga sama yang fans dari Koreanya, sampai ada yang komen gitu kayak kalian ini nggak bisa bedain ya yang film sama aslinya yang mana gitu. Itu sempat bikin malu sih dunia perkepopan Indonesia. Iya ya benar. Sering banget bikin malu perasaannya orang Indonesia ini. Iya sering banget. Kayak ya nggak semuanya sih gitu kan, kita sendiri juga orang Indonesia. Cuman kan gue nggak pernah gitu komen, nggak ada waktu gue buat komen-komenan gitu. Cuma kalau dipikir-pikir ya, kalau dilihat-lihat nih lebih tepatnya, kok kayaknya yang sering-sering paling banyak bikin fan war gitu-gitu orang Indonesia gitu. Makanya heran. Nah itu dah. Terus yang kemarin di TikTok itu, ya itu kan orang Indonesia juga kan. Aku nggak ngerti sih. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak ada waktu gitu gue tuh kayak nggak ada waktu gitu. Kita tuh sebenarnya ya mungkin dulu bisa aja kayak gitu juga Pak. Cuma kan untungnya dulu tuh medsos tuh kurang gitu loh. Ya betul. Orang nggak sekaya sekarang yang bisa barbar seenaknya ngomong apa aja, dikit-dikit lapor, report apa gitu kan. Kalau dulu, makanya mungkin dulu kita kayak masih apa ya? Masih lebih terkontrol lah gitu ya, banding yang sekarang. Nggak tahu deh nanti kedepannya bakal lebih wah lagi, bisa kayak gitu. Sekarang iya, nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Terus sampai aku tulis sendiri nih, aku sampai kemarin tuh mendapatkan ide kan gitu. Mendapatkan apa sih, wangsit gitu ya. Sampai aku tulis di sini nih, bucin tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah dari satu hal ke hal yang lain. Bener.
Benar-benar. Kalau udah bucin sama satu ini, aduh, itu nggak akan berubah. Kalau aku dulu bucinnya boyband. Sekarang nih nggak terlalu bucin boyband. Bucinku Seiyu. Gila. Pindah aliran ya dari Korea ke Jepang ya. Pindah sama aliran. sih. Bucinku Seiyu sekarang, gila. Isi YouTubeku sekarang Seiyu. Shimonohiro aja isinya. Jadi udah beda ini ya. Tapi itu emang kayak nggak bakal sembuh. Sampai di BK aja udah nikah masih nontonin tuh BTS juga. Iya, jadi bener, ya kita tuh selalu butuh hiburan sebenarnya. Bener. Intinya. Iya sih. Nggak cewek nggak cowok. Cuma beda tipe aja. Cuman beda tipe doang. Iya, aku bucinnya sama aktor Jepang sekarang. Suka banget deh pokoknya. Nonton drama Taiwan. Iya kan? Iya. Jadi cuman berubah-berubah doang sebenarnya fangirl itu sepanjang perjalanan tuh tetap gitu aja. Cuman memang ada sih yang kayak contohnya Elf. Kan karena mereka tumbuh bareng sama Suju. Iya. Sekarang kalaupun Suju nikah kayak mereka bakal supportnya kayak dulu lagi. Udah ikhlas gitu ya. Atau kayak menua bersama gitu. Bener. Kan. Saya dari yang waktu si Haechul pacaran sama Momo itu lebih kayaknya kelihatannya lebih banyak yang support. Oh berarti aku mikirnya Elfnya udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu ada kayak gitu, waduh, Momo tuh tidak putus langsung tidak waktu selamat itu. benar. Itu masih kejadian sama EXO kayaknya. Iya. Karena Baekhyun sama siapa namanya Taeyeon. Waktu Kai sama Crystal sama Jennie. Oh iya. Itu kan ketahuan langsung putus ya. Kayak masih di situ. Nanti EXO Zico tuh akan juga merasa kena loh. Oh iya Zico. Kasihan ding putus jadinya. Ya Zico sama Sohyun. Siapa sih namanya Sohyun. Nyebutnya gue nggak. Kayaknya nama girl bandnya. Iya. Dia tuh cantik banget. Udah tahu aku Zico pasti suka banget sama cewek-cewek kayak gitu. Tapi sayang. Tapi iya sih. Kalau sekarang kalau yang bareng sama fans menua bersama, aduh bahasanya. Iya menua bersama. Pasti ikhlas kan udah. Nanti fans BTS akan bakal kayak gitu. Iya. Benar. Kalau aku sekarang kalau ngeliatin bener kan? Kalau ngeliatin yang apa info pacaran itu udah nggak kayak dulu. Kalau dulu aku bakal benci ceweknya. Sama. Sumpah lah. Kalau sekarang tuh kayak cantik juga gitu. Ya. Oh, cocok juga gitu. Cocok. Cantik. Benar. Kalau dulu tidak selamat kan cewek itu. Beda ya. Beda. Iya sih. Kalau dulu tuh gara-gara fansnya sampai putus kan mereka. Kalau sekarang udah enggak. Jadi fangirl itu tinggal menunggu waktu sampai mereka kan malu dengan tindakan mereka. Betul. Sekian, terima kasih kayaknya. Ya sekian dulu podcast kita kali ini. Bye.